Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari di bulan baru, bulan Agustus, tanggal 1 Agustus 2022. Harinya hari Senin, tanggal 1 yang sudah gajian. Selamat gajian, selamat menikmati hasil kerja Anda 1 bulan gitu ya. Yang gajinya tiap hari ya alhamdulillah gitu ya. Hari ini hari Senin, tadi saya mengosongkan. Saya tadi nggak ke kantor, nggak ke kampus. Saya nemeni kedua putri saya sekolah, nganterin, kemudian nunggu di sekolahnya sambil ngetik artikel di blog saya di firmanpratama.wordpress.com. Anda bisa baca, Anda bisa temukan banyak artikel, banyak pencerahan di blog saya itu. Tujuannya apa? Supaya Anda memiliki banyak referensi, memiliki banyak pemahaman baru. Selain suara saya di YouTube, video di YouTube juga ada di blog gitu ya. Juga Anda bisa baca di majalah sugesti www.kekuatansugesti.com. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Saya sehari-hari beraktivitas sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, informatika. Saya juga membuat formula AMC, menulis buku gitu ya tentang pengembangan diri, kemudian juga konsultan di digital, di IT. Menikmati banyak aktivitas, menikmati banyak peran itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tapi ada juga yang bilang capek gitu ya. Saya pernah ketemu teman saya gitu ya, teman saya SMA, dia ngajak saya ngopi-ngopi, kemudian dia bicara seperti ini, "Fir, kamu nggak capek ya? Saya lihat di WA-mu pagi ngajar mahasiswa, kemudian siang ngajar AMC, malam masih sibuk nulis blog dan sebagainya, apa nggak capek?" Ketika mengatakan capek itu sih menurut saya relatif gitu ya. Capek itu kalau tidak happy, tidak bahagia. Jadi ketika bekerja dalam suasana tertekan, bekerjanya dalam tekanan, kemudian tidak dilakukan dengan baik, tidak lakukan dengan happy, ya jadinya capek. Tapi kalau mengerjakan semuanya dengan senang, dengan happy, yang ada itu bahagia. Apalagi ketika saya membuat audio, kemudian yang nonton banyak, yang komentar juga banyak, itu bahagia sekali. Juga ketika ada yang baca blog saya, kemudian dia cerita setelah baca blog hidupnya berubah, nonton YouTube hidupnya jadi lebih baik, itu buat saya bahagia sekali. Jadi saya juga barusan baca komentar di YouTube bahwa dia ketika rajin dengarkan Cahaya Kehidupan, nonton video Cahaya Kehidupan, sehari-harinya jadi lebih damai kata dia. Ngelihat orang jadi nggak mudah marah, dulu mudah emosi. Ada komentar seperti itu. Itu buat saya happy, buat saya bahagia, dan itu membuat saya semangat untuk selalu memberikan pencerahan kepada banyak orang, baik itu lewat blog, lewat status saya di Facebook gitu ya, juga di IG. Ada akun Instagram saya, juga ada TikTok saya bisa Anda cari ya, akunnya @firmanpratama99. Itu ada akun TikTok saya. Ada video-video singkat di situ yang membuka wawasan banyak orang dan mungkin juga membuat orang kaget gitu. Misalnya ketika saya mengatakan bahwa hidupmu itu ya sesuai dengan apa requestmu. Jadi ketika Anda sakit, Anda tidak nyaman, maka itu adalah request kita sendiri. Bukan Tuhan yang membuat Anda tidak nyaman, bukan Tuhan yang membuat Anda sakit, tapi karena request diri Anda sendiri, karena program di kepala Anda. Itu yang harus disadari, yang harus dipahami. Itu sudah hukumnya di semesta sebetulnya, bukan buatan saya. Di semesta ini Tuhan sudah membuatkan sebuah formula, sebuah mekanisme, sebuah aturan yang sedemikian rupa, yang tujuannya adalah untuk membuat manusia itu nyaman sebetulnya. Ketika misalnya hari ini tadi saya nemeni anak saya gitu ya, nemeni anak saya sekolah, kemudian jemput, nganterin dia untuk makan. Tadi anak saya ngajak makan di PTC, jadi makan gitu ya, udah makan di PTC gitu ya. Kemudian
ketika saya bayar itu kan harusnya bayar saldonya berkurang ya, tapi ketika saya bayar kemudian muncul notif di WA saya, di SMS ting tong gitu ya, oh ternyata ada transferan. Jadi ketika ngasih makan, ketika ngajak makan anak saya ternyata bukan berkurang tapi malah bertambah. Nah, inilah sebuah pola-pola yang sebetulnya begitu memudahkan kita. Bukti kalau Tuhan itu maha baik, bukti kalau Allah itu maha pengasih dan penyayang. Banyak orang mungkin sering ngomong nih kalau Allah itu pengasih dan penyayang. Banyak orang ngomong bahwa Tuhan itu maha baik, tapi tidak semua orang menyadari seperti apa baiknya. Tidak semua orang tahu bagaimana bukti maha kasih sayangnya Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang seringkali masih ngedumel, masih ngomel ketika hidupnya susah, ketika hidupnya tidak nyaman, nyalahkan orang lain, nyalahkan Tuhan. Yang buat sakit Tuhan yang buat saya sakit. Bukan, yang buat sakit adalah program di kepala Anda. Makanya setiap orang harus mengenali apa isi pikirannya. Supaya apa? Supaya tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang nyaman, mana yang tidak nyaman. Itu yang harus kita kelola bersama. Pikiran Anda, pikiran semua orang dijaga di situ. Kalau pikirannya dijaga dengan baik, pasti hidupnya baik. Saya ulangi ya, kalau pikirannya dikelola dengan baik, maka pasti hidupnya baik, hidupnya nyaman, gak ada beban gitu. Jalan-jalan aja, gak perlu penuh dengan rasa yang ruwet, rasa yang macam-macam. Saya jadi ingat filmnya Mr. Bean, ketika Mr. Bean itu di filmnya jalan, melewati truk, lewati jalan aja gitu tanpa beban. Itulah contoh orang yang hidupnya berisi pikiran-pikiran yang menyenangkan, berisi pikiran yang baik, pikiran yang terjaga dengan penuh kedamaian, penuh kesenangan, hidupnya nyaman, sering bercanda, sering bersenda gurau. Dunia tempatnya bersenda gurau, dunia tempatnya untuk happy sebetulnya. Tuhan memberikan semua fasilitas di muka bumi ini, di semesta ini, untuk membuat manusia itu nyaman buat happy. Kita dikasih matahari biar hangat, dikasih air buat bisa minum, dikasih pantai, dikasih pemandangan, dikasih hewan untuk kita nikmati, dikasih batu untuk kita pakai, dikasih tangan untuk digunakan, dikasih mata untuk melihat keindahan. Semuanya diberikan kepada kita untuk membuat hidup kita nyaman. Sehingga nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Kalau kita mau berpikir, kita mau merenung dengan benar. Malam hari ini bisa Anda gunakan untuk merenung, untuk berpikir tentang semua kebesaran Tuhan, tentang semua kebaikan Tuhan sebetulnya. Supaya apa? Supaya hidupnya itu nyaman, hidupnya damai. Semua orang pengen hidupnya nyaman, semua orang pengen hidupnya damai. Sibuk membaca bacaan, sibuk mengulang-ulang afirmasi, bukan itu yang buat hidup damai, hidup nyaman. Yang membuat hidup orang damai dan nyaman adalah ketika dia menjaga pikirannya dengan hal-hal yang mendamaikan, dengan hal yang menyenangkan. Seandainya semua orang isi pikirannya damai, tidak akan ada perang. Tapi ada orang yang senang berperang. Ya, itu hak tiap orang. Anda mau memilih hidup yang damai atau hidup yang penuh dengan kekerasan? Kalau saya memilih hidup yang damai saja, yang menyenangkan. Bagaimana dengan Anda? Silakan balas di komentar bahwa Anda pengen hidup yang damai dan hidup yang nyaman. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman.